Bu Mei. Gimana kabarnya Bu Mei? Ya, selamat pagi Pak Mikael. Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Saya juga baik Bu, sehat Bu. Iya. Begini Bu, hari ini saya mau melaksanakan coaching bersama Bu Utami. Apakah Ibu ada waktu untuk mengamati proses coaching yang akan kami laksanakan gitu Bu? Ada Pak, saya kebetulan tidak terlalu sibuk. Bisa mendampingi Bapak untuk melakukan observasi di kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Oh baik Bu, terima kasih banyak ya Bu karena bisa membagikan waktunya untuk bersama saya ya Bu ya. Iya. Hari ini gitu Bu. Iya Pak. Jadi gini ya Pak ya, sebelum Bapak melakukan coaching yang akan dilakukan dengan Bu Tami nanti, ya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait dengan rubrik penilaian pada proses kegiatan coaching nanti. Ya, yang pertama Bapak, saya akan mengamati apakah kegiatan coaching Bapak antara coach dan coachee sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Ya, terus kemudian yang kedua, bagaimana coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan yang ketiga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya tersebut. Nah, tapi jangan lupa nih Pak, pada saat kegiatan coaching tersebut Bapak harus ingat terhadap prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri ya Pak. Prinsip coaching itu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching tersebut, saya ingin bertanya nih Pak, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan? Baik Bu Mei, jadi ada 3 kompetensi yang mau saya kembangkan pada saat proses coaching nanti. Yang pertama itu terkait dengan kehadiran penuh. Lalu yang berikutnya adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Baik Pak, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Namun dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, adakah kompetensi spesifik yang ingin Bapak lebih fokuskan? Oh baik Bu Mei, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang mau saya kembangkan di sini adalah terkait dengan kehadiran penuh Bu. Itu yang menjadi fokus saya nanti pada saat pelaksanaan coachingnya. Ya, jadi kompetensi kehadiran penuh ya Pak yang akan Bapak fokuskan ini. Kira-kira indikator apa yang akan Bapak lakukan untuk tercapainya kehadiran penuh nanti di kegiatan coaching Bapak? Ya, terkait dengan kehadiran penuh, ya nanti saya akan berusaha untuk mendengarkan atau fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Terus dalam proses coaching pun harus ada komunikasi yang terbuka. Lalu juga ya saya harus sabar untuk mendengarkan atau segala sesuatu yang disampaikan oleh coaching. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya, biasa sekali ya Pak, pemahaman Bapak terhadap coaching ya Pak. Sekarang tinggal bagaimana Bapak menerapkan itu. Ya, mangga Bapak bisa menerapkan kegiatan coachingnya sekarang. Baik Bu Mei, terima kasih. Ya mudah-mudahan bisa berjalan maksimal ya Bu ya. Iya. Ya. Selamat pagi Bu Utami, gimana kabarnya hari ini Bu Utami? Selamat pagi Pak Mikael, alhamdulillah saya sehat Pak dan kondisi baik. Gini Bu, ya seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu ya, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Nah, terkait dengan coaching tersebut, ya apa sih yang Ibu harapkan dari kegiatan tersebut Bu? Ya, baik Bapak. Betul Pak, kemarin saya ingin sekali mendiskusikan permasalahan saya, Pak, permasalahan anak saya dengan Bapak.
tentunya setelah kegiatan coaching ini saya berharap saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Oh gitu ya Bu ya. Oh di kelas lagi ada masalah ya Bu ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa sih Bu? Kok serius amat sih sampai harus cari waktu tersendiri untuk membicarakannya gitu tuh Bu? Iya betul Bapak. Saya anggap ini permasalahan yang cukup serius ya Pak, karena saya berpikir hal ini akan menjadi awal dari pembentukan karakter anak-anak Pak. Karena permasalahan yang terjadi di kelas saya itu menyangkut moral Pak, akhlak, sehingga saya agak sedikit khawatir ketika hal ini terjadi dan dibiarkan, kemudian akhirnya akan mengganggu juga perkembangan serta pembentukan karakter anak saya itu. Oh gitu ya Bu ya. Ini terkait moral, berarti serius banget dong Bu. Kalau ya saya pikir kalau berbicara moral itu sesuatu yang sangat serius Bu. Memang persoalannya seperti apa sih Bu itu? Iya betul Bapak. Jadi gini Pak, pada saat kegiatan pensi kemarin Pak, pada saat itu kan kantin sekolah ditutup, akses pintu menuju kantin itu sudah tertutup dengan baik. Namun ternyata ada salah satu dari murid saya Pak, kebetulan wali kelasnya saya, yang masuk ke kantin melalui jendela kelas. Karena kebetulan kelas saya ada di belakang yang kemarin baru diperbaiki itu Pak, dan belum ada tralis sehingga anak-anak bisa dengan mudah loncat ke kantin melalui jendela sekolah. Dan itu yang terjadi kemarin. Saya baru dapat kabar beberapa hari setelah kegiatan pensi itu dari pedagang yang ada di kantin bahwa ada siswa yang masuk ke kantin dan mengacak-acak barang-barang yang ada di sana gitu Pak. Waduh. Berarti dia masuk ke dalam kantin itu sendiri Bu, atau ada teman-teman yang lain juga gitu yang ikut terlibat gitu Bu? Nah kemarin sih saya sempat menanyakan hal itu Pak kepada anak saya. Saya tanya apa yang melatar belakangi anak itu melakukan perbuatan masuk ke kantin. Ternyata dia menjawab hanya sekedar ikut-ikutan gitu Pak. Ada temennya yang mengajak gitu Pak untuk masuk ke kantin dan mengambil barang-barang yang ada di sana. Oh gitu ya Bu ya. Jadi yang sebenarnya dia bukan melaksanakannya atau melakukannya sendiri ya, tetapi ada teman lain gitu ya Bu ya. Jadi ya, bahkan juga dia menyampaikan alasannya karena diajak oleh teman-teman lain gitu Iya ya. betul Bapak. Namun saya juga sebetulnya kurang yakin Pak, apakah memang hanya sekedar ikut-ikutan gitu, apakah anak ini juga awalnya dia tidak ingin melakukan hal itu kemudian karena diajak mau, atau sebetulnya dia juga ingin berbuat seperti itu gitu. Saya belum tahu betul alasan pastinya. Tapi apakah Ibu sudah memanggil anaknya secara personal atau pribadi gitu untuk membahasnya lebih jauh gitu? Belum Bapak, kebetulan saya belum sempat untuk itu. Kemarin saya baru bertanya selintas saja Pak pada saat saya bertemu dengan anak itu di koridor sekolah. Saya tanya kepada anak itu apakah betul dia masuk ke kantin. Namun dia jawab, iya Bu, tapi karena ikut-ikutan gitu. Secara pribadi saya belum mencoba untuk menggali lebih jauh alasan dari anak itu. Nah terus dalam penanganan masalah ini, apakah nanti Bu Utami perlu keterlibatan orang lain gitu tuh Bu dalam menanganinya gitu untuk mencari solusinya gitu tuh Bu? Iya, mungkin yang terpikir oleh saya akan mencoba memanggil anak itu terlebih dahulu Pak, menggali apa penyebab dia melakukan perbuatan itu, dan selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan wali kelas temannya itu Pak, karena dia tidak sendiri, dia juga diajak oleh temannya katanya. Saya akan mencoba koordinasi dengan Ibu Dina barangkali untuk menanyakan apakah betul anak di kelasnya juga ikut terlibat dalam permasalahan ini. Dan selain itu mungkin saya akan melibatkan guru BK-nya juga. Oh baik ya Bu, jadi intinya bahwa Ibu sudah
melibatkan wali kelas, guru BK ya gitu ya Bu ya. Ya mungkin atau barangkali Ibu punya rencana lain juga Bu, maksudnya mungkin minta bantuan orang lain atau gimana lagi gitu untuk menangani persoalan ini gitu Bu. Atau cukup hanya sampai BK dengan wali kelasnya aja gitu Bu. Iya. Yang saya pikirkan ketika nanti pada saat saya berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK, kemudian di sana tidak ada titik temu ya Pak, masih belum bisa menggali alasan yang sebenarnya, atau mungkin ternyata setelah digali anak ini masalahnya berasal dari keadaan di rumah gitu, barangkali pola di rumahnya seperti apa juga mungkin saya perlu tahu. Ketika memang harus melibatkan orang tua untuk penanganan yang lebih komprehensif, saya juga akan berencana memanggil orang tuanya untuk hadir ke sekolah. Saya akan buat undangan untuk orang tua. Baik Bu, begitu ya Bu ya. Tapi sejauh ini apa ada kendala Bu ketika menangani persoalan itu gitu? Ya, seringkali anak-anak itu ketika dipanggil itu tidak mau terbuka ya Pak. Mereka tidak mau berterus terang apa yang menjadi alasan sebenarnya. Ketika anak ini tidak mau berterus terang, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi barangkali Pak. Untuk apa ya, artinya supaya anak itu tidak terpojok, tidak merasa disudutkan dalam permasalahan ini, sehingga saya perlu untuk mencoba menerapkan segitiga restitusi. Dan barangkali itu juga nanti akan saya ajak bicara 4 mata saja barangkali Pak. Ketika harus dengan banyak orang mungkin ada rasa malu sehingga anak tidak mau terbuka. Oh gitu ya Bu, jadi intinya bahwa Ibu sudah antisipasi ya kalau misalnya anaknya tidak terbuka, Ibu nanti coba menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa terrealisasikan ya Bu ya. Nanti kita lihat perkembangan 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya Bu ya. Mungkin dari proses ini itu nanti akan ada hasilnya gitu, atau mungkin Ibu punya planning nggak untuk menyelesaikannya gitu persoalan ini, apakah dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini gitu? Iya, rencananya saya akan panggil anak itu besok Pak, bersama dengan wali kelas, Ibu Dina dan guru BK. Nah dari kegiatan besok itu nanti saya akan tindak lanjuti ketika harus mengundang orang tuanya, berarti hari berikutnya saya akan memanggil kedua orang tua. Nah, saya berharap dalam 1 minggu ini permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Oh begitu ya Bu Tami. Baik ya Bu Tami, nanti kita lihat aja perkembangan 1 minggu ke depan. Ya mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan ini persoalan bisa terselesaikan sehingga apa ya, mungkin ada hal-hal yang membuat ketidaknyamanan itu bisa teratasi semuanya Bu ya. Iya. Ya. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apa sih yang Ibu Utami dapat dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bu? Ya, baik Bapak. Banyak hal yang saya dapatkan ternyata setelah saya berdiskusi dengan Pak Mikael ya. Akhirnya saya menemukan gambaran langkah apa yang akan saya ambil dalam menangani kasus anak saya ini. Mungkin yang pertama saya akan mencoba bertanya terlebih dahulu dengan anak saya Pak, untuk menggali motif yang mendasari perbuatannya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Ibu Dina sebagai wali kelas dari teman anak saya ini. Kemudian saya juga selain dengan Bu Dina, saya akan berkoordinasi juga dengan guru BK-nya. Namun ketika tidak menemui titik temu, tidak bisa menyelesaikan permasalahan karena mungkin akar permasalahannya ada dari kehidupan anak di rumah barangkali. Saya akan coba memanggil orang tuanya Pak, untuk mengajak berdiskusi agar penyelesaian masalah ini lebih komprehensif. Barangkali seperti itu Pak. Baik Bu Tami, terima kasih banyak ya Bu Tami. Saya pikir cukup ya Bu Tami untuk pembicaraan kita hari ini ya Bu. Selamat pagi Bu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak diskusinya, sharingnya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bu Mei, seperti tadi mungkin Bu Mei mengamati ya. Jadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Tami. Ya barangkali dari Bu Mei ada pandangan atau
mungkin ada yang perlu disampaikan Bu. Itu Bu. Ya, terima kasih ya Pak Mikael atas kesempatannya. Baik Pak, Bapak bisakah Bapak menceritakan kembali apa yang sudah Bapak lakukan dengan coaching dengan Bu Tami pada hari ini? Baik Bu, Bu Mei, dari proses coaching yang tadi kami laksanakan, saya melihat bahwa Bu Utami sudah menemukan ya solusi terkait dengan persoalan yang dihadapi, ya di mana tadi Bu Utami coba berkoordinasi dengan beberapa rekan guru, khususnya wali kelas, terus guru BK, bahkan juga tadi Bu Utami merencanakan orang tuanya juga dipanggil. Nah, di sini nanti akan dibahas lebih jauh terkait dengan persoalan yang dihadapi gitu Bu. Gitu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Yang Bapak paparkan, saya tambahkan lagi ya Pak. Saya tadi sudah melihat bagaimana kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, ya, di mana pada saat awal Bapak sudah menanyakan tujuan dari kegiatan coaching ini, kemudian juga Bapak menuntut kepada identifikasi masalah kepada coachingnya, kemudian juga coachingnya juga menjelaskan apa solusi permasalahannya, rencana yang akan dilakukannya, kemudian juga kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Itu juga sudah terlihat sekali pada kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Dan saya juga melihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang Bapak harapkan, yaitu kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh di kegiatan coaching yang Bapak lakukan ya, dimana Bapak melakukan terlihat sekali ada fokus terhadap permasalahan dari Bu Tami apa saja, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah, dan juga Bu Tami juga bisa menjelaskan pemecahan masalah dari apa yang dia hadapi ya Pak. Itu saya sangat mengapresiasi sekali ya Pak. Kemudian kira-kira nih Pak, adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan pada coaching berikutnya? Nah, untuk coaching berikutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh coaching. Karena dengan kita mendengarkan secara aktif persoalan yang dihadapi, ya di situ akan membantu kita untuk bersama-sama ya berdiskusi, berbicara, berkomunikasi solusi yang terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ya, oke. Kalau begitu, menurut Bapak dalam coaching ini adakah coaching ini sudah berhasil? Ya, sudah berhasil belum kegiatan coaching yang Bapak lakukan menurut Bapak? Ya, saya pikir sudah berhasil karena tadi dengan mendengarkan penuh, dengan kehadiran penuh, ya tadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bisa nyambung gitu Bu dengan persoalan yang dihadapi oleh Bu Atami. Jadi munculnya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan tadi dari mendengarkan secara aktif dan juga kehadiran penuh saya terhadap persoalan yang dihadapi oleh Bu Utami gitu Bu. Jadi sudah sesuai dengan? Ya, sesuai dengan yang diharapkan. Tinggal nanti mudah-mudahan untuk proses yang dijanjikan selama 1 minggu ke depan itu ya sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Utami gitu Bu. Ya, mudah-mudahan pada coaching berikutnya kita bisa berdiskusi kembali ya Pak. Ya, saya senang sekali bisa mendampingi Bapak dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mei, dengan senang hati ya Bu Mei bahwa dengan kita proses berkomunikasi seperti ini kan itu membantu sekali ya Bu ya. Gitu, Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Bu Tami? Alhamdulillah sehat, Bu Mai. Ya, Bu Tami, mohon maaf mengganggu waktunya karena saya hari ini mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan coaching bersama Bu Rahmi. Ya, oleh karena itu saya meminta waktu Ibu untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching yang akan saya lakukan ini. Ya. Alhamdulillah Bu Mai, kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan lain, sehingga mungkin saya bisa mendampingi Bu Mai dalam melaksanakan kegiatan coaching. Namun sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu Bu Mai, terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan menjadi acuan buat saya ketika melakukan observasi. Pada saat kegiatan coaching, barangkali saya akan fokus pada apa yang nanti dikembangkan oleh Bu Mai. Barangkali nanti saya akan melihat apakah kegiatan coaching yang nanti dilakukan sudah terlihat atau belum alur tirtanya. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana Bu Mai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee dan memperhatikan kata kunci yang digunakan oleh coachee, dan itu bisa dijadikan dasar untuk Bu Mai menggali lebih jauh permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana coachee menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mai. Barangkali itu yang nanti saya amati, Bu Mai. Selain itu saya juga nanti akan memperhatikan alur tirtanya. Kemudian jangan lupa Bu Mai, dalam kegiatan coaching prinsip kegiatan ini adalah kemitraan ya, kemudian mampu menggali potensi-potensi secara kreatif dengan cara yang kreatif. Kemudian juga nanti saya akan melihat bagaimana Bu Mai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dalam rangka memaksimalkan potensi coachee. Barangkali seperti itu Bu Mai. Kemudian kira-kira dalam kegiatan coaching pada hari ini kompetensi inti apa yang ingin Bu Mai kembangkan? Ya, baik Bu, kompetensi dalam kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir saya juga ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dari tadi yang disampaikan Bu Mai ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Barangkali lebih spesifik kompetensi inti mana yang akan dikembangkan oleh Bu Mai? Yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Gitu. Ya. Untuk bisa mengetahui ketercapaian dari kegiatan coaching ini, barangkali Bu Mai juga perlu mengetahui indikator-indikator dari mendengarkan secara aktif ini apa saja. Ya, indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif ini yang pertama saya fokus terhadap permasalahan dari coachee. Kemudian saya juga bisa menangkap makna tersirat ataupun tersurat dari apa yang dijelaskan oleh coachee, dan juga tidak mengambil asumsi ataupun menjudge, dan juga tidak mengaitkan atas pengalaman pribadi saya sendiri. Begitu. Ya. Baik Bu Mai, dari apa yang sudah disampaikan Bu Mai, sepertinya Bu Mai ini sudah mempersiapkan dengan baik, dengan matang ya untuk kegiatan coaching pada hari ini. Tentunya Bu Mai punya harapan setelah kegiatan coaching ini, apa yang ingin dicapai oleh Bu Mai? Yang ingin saya capai yaitu agar kegiatan coaching ini, coaching yang saya dampingi ini Bu, mudah-mudahan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi begitu. Ya, baik Bu Mai, sepertinya sudah cukup jelas apa yang nanti akan dilakukan dalam kegiatan coaching. Semoga nanti pada saat pelaksanaannya semua berjalan sesuai harapan ya Bu Mai. Kalau begitu, mangga Bu Mai bisa langsung dimulai saja. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Mai. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Mai gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya. Kita
kita akan melakukan kegiatan coaching ini. Kira-kira pada kegiatan coaching ini adakah yang ingin Ibu ceritakan tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, betul Bu. Saat ini saya memang sedang ada masalah di sekolah, makanya saya berharap dari coaching hari ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi saat ini. Ya. Kira-kira Bu, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Iya, jadi begini Bu Mai, saya merasa di sekolah saya rekan-rekan guru itu masih melaksanakan pembelajaran dengan metode yang konvensional ya, yang monoton. Jadi hanya metode ceramah, sehingga membuat anak-anak kemudian terlihat bosan gitu. Karena setiap guru masuk kelas metodenya hanya ceramah, jadi kurang variatif untuk metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Jadi kegiatan pembelajarannya kurang bervariasi ya Bu ya. Menurut Ibu, kondisi kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi ini apa penyebabnya begitu? Kalau saya amati penyebabnya mungkin karena ada sebagian guru senior ya Bu ya, yang mungkin sudah merasa cukup gitu dengan metode yang selama ini sudah bertahun-tahun dilakukan gitu, merasa sudah cukup seperti itu saja gitu. Kurangnya keinginan dari rekan-rekan tersebut untuk mencoba sesuatu yang baru, mencoba metode pembelajaran yang baru gitu. Jadi lebih kepada kurangnya motivasi. Di samping itu juga mungkin karena memang kurang pengetahuan seperti apalagi metode yang bisa saya gunakan sehingga lebih menarik untuk pembelajaran di kelas. Dari pemaparan masalah-masalah yang Ibu sampaikan, kira-kira apa solusi dari yang bisa Ibu lakukan yang sudah Ibu pikirkan? Karena tadi kan Ibu menyebutkan permasalahannya adalah guru kurang termotivasi, kemudian sudah merasa nyaman dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan melihat permasalahan itu? Iya, kalau dilihat dari permasalahan yang tadi saya sampaikan Bu, saya sempat memikirkan gitu kan rencana seperti ini Bu. Jadi saya ingin melakukan pendampingan terhadap rekan-rekan guru itu secara individu gitu ya Bu ya, bagi rekan-rekan untuk melakukan pendampingan supaya bisa mencoba metode-metode pembelajaran yang baru gitu, yang berbeda dari biasanya, sehingga akan memancing antusias anak gitu kan. Kemudian saya juga sempat berpikir apakah perlu melakukan sebuah pelatihan yang melibatkan secara keseluruhan gitu. Kalau pendampingan kan itu bersifat individu ya dalam kelompok kecil, mungkin saya juga berpikir untuk melakukan pelatihan mungkin ya yang melibatkan semua guru yang ada di sekolah. Ya, pada saat Ibu tadi kan Ibu mengatakan solusinya pendampingan dan juga pelatihan. Ya, pada saat melakukan pendampingan dan pelatihan ini, apakah Ibu menghadapi kendala? Iya, saya rasa pasti akan ada kendala ya Bu ya. Kalau untuk pendampingan individu, saya merasa akan ada kendala karena rekan-rekan ini adalah rekan-rekan senior yang sudah berada cukup lama di zona nyaman. Mungkin perlu pendekatan ekstra untuk bagaimana memotivasi, mengajak mereka untuk mau mencoba hal yang baru. Itu kalau untuk pendampingan secara individu. Sedangkan kalau untuk pelatihan yang melibatkan secara keseluruhan, kemungkinan kendalanya adalah kalau pelatihan itu kan kita memerlukan narasumber, memerlukan biaya, gitu kan? Itu juga mungkin perlu diperhitungkan apakah mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat untuk pelatihan ini melibatkan semua guru yang ada di sekolah. Kalau begitu ada alternatif lain Bu, solusi dari permasalahan selain pendampingan dan pelatihan? Iya, kalau untuk solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk pendekatan secara pribadi itu saya akan coba lakukan gitu. Dan karena ini ada beberapa rekan guru, tentunya saya juga butuh orang lain gitu ya. Jadi di sekolah saya itu tidak semuanya rekan guru seperti itu menggunakan metode pembelajaran konvensional. Ada 1-2 yang sudah melakukan pembelajaran bervariasi. Nah, saya ada rencana untuk melibatkan rekan guru yang seperti ini untuk dalam pendampingan individu tersebut. Di samping itu tentu juga saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah gitu kan, menyampaikan rencana ini ke kepala sekolah, kemudian meminta bantuan kepala sekolah untuk kemudian juga mengajak rekan-rekan guru yang ada di sekolah tersebut supaya terlibat dalam kegiatan ini. Berarti alternatif berikutnya yaitu kegiatannya itu adalah berkolaborasi dengan guru yang sudah
melakukan pembelajaran bervariasi. Gitu ya. Ya. Kira-kira Ibu ya, rencana yang sudah Ibu lakukan, Ibu pikirkan itu kapan akan Ibu lakukan rencana tersebut? Iya, insya Allah ini akan kita lakukan dalam waktu dekat gitu. Jadi kita merencanakan akan melakukan ini secara rutin setiap hari Sabtu. Tapi untuk Sabtu ini mungkin saya akan koordinasi dulu dengan rekan yang akan saya ajak untuk terlibat dalam kegiatan ini. Jadi mungkin 2 minggu ke depan baru rencana ini akan bisa kita laksanakan. Wah, saya sudah tidak sabar untuk melihat pelaksanaan dari rencana yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu dari pertemuan coaching ini apa yang Ibu dapatkan? Iya, alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Mei tadi gitu, ketika saya menyampaikan permasalahan saya, kemudian bagaimana Ibu mengarahkan saya untuk menemukan solusi, saya merasa mendapatkan penguatan dari rencana yang tadinya saya pikirkan. Saya yakin bahwa ini rencana ini bisa saya laksanakan. Jadi saya merasa menemukan kekuatan untuk melaksanakan rencana yang tadinya saya pikir ini masih ragu tadinya Bu, apakah bisa atau tidak, tapi alhamdulillah dari pertemuan ini Bu Mei bisa menguatkan saya untuk melaksanakan rencana tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa mendiskusikan kembali pelaksanaan dari apa yang Ibu rencanakan. Amin, Ya. amin. Mudah-mudahan ada progres yang bagus Bu. Betul. Ya. Itu saja Bu coaching hari ini. Baik, Terima Bu. kasih. Terima kasih banyak waktunya sudah mau direpotin saya untuk mendengarkan permasalahan saya. Justru saya senang sekali Bu, sehingga kita bisa saling bersharing permasalahan dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Alhamdulillah. Iya. Itu saja Bu. Baik, baik. Saya Terima mau kasih. membahas ini dengan Ibu Tami untuk mengetahui apa hasil observasi yang beliau Baik, silakan. dapatkan. Terima Iya, kasih. silakan. Selamat siang Bu Tami. Ya, selamat siang Bu Mei. Ya. Alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar ya Bu Mei. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Tami sudah mendampingi saya untuk menjadi pengamat pada kegiatan coaching yang saya lakukan. Kira-kira Bu Tami barangkali ada yang bisa Ibu, tentunya pada saat coaching saya lakukan tadi ada beberapa yang bisa Ibu sampaikan begitu. Ya, baik Bu Mei. Dari sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada kegiatan coaching tadi, barangkali Bu Mei bisa menyampaikan apa yang menurut Bu Mei tadi sudah dilaksanakan pada saat kegiatan coaching. Iya Bu, kegiatan coaching yang saya lakukan saya merasa sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu. Dari diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching sendiri, kemudian membantu coaching mengungkapkan solusi dari permasalahan yang ada, kemudian rencana-rencana aksi dari coaching yang ingin dilakukannya, kemudian dan juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut begitu Bu. Selain itu saya juga merasa sudah mengikuti ke arah kompetensi yang ingin saya capai hari ini, yaitu mendengarkan secara aktif begitu. Ya, baik Bu Mei. Seperti yang sudah Bu Mei sampaikan tadi, begitupun dengan hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching, saya juga sudah merasakan adanya alur tirta yang diawali dengan tujuan sampai dengan mengidentifikasi, kemudian Bu Mei juga mengarahkan Kuci untuk bisa mendapatkan rencana aksi berkaitan dengan masalahnya. Kemudian Bu Mei juga sudah memperlihatkan tadi ada tanggung jawab yang digali dari kegiatan coaching. Dan saya juga sudah melihat kompetensi yang Bu Mei miliki. Tadi di awal Bu Mei menyampaikan bahwa pada kegiatan coaching Bu Mei ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, dan itu pun bisa saya lihat pada saat Bu Mei menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci. Saya juga tidak melihat adanya asumsi atau judgement yang dilontarkan kepada Kuci, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Begitupun dengan prinsip coaching juga saya sudah lihat
cara Bu Mai menyampaikan pertanyaan kepada Koci ini sudah terlihat kemitraannya. Kemudian Bu Mai juga secara kreatif mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan memberdayakan Koci untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi secara umum saya sudah melihat cukup baik Bu Mai. Namun barangkali pada pertemuan berikutnya ketika Bu Mai ingin mengadakan kegiatan coaching lagi, ada kompetensi lain yang barangkali ingin Bu Mai gali lebih jauh. Kira-kira rencananya kompetensi apa lagi nih Bu Mai yang akan digali? Ya, kompetensi yang saya gali lebih jauh yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, di mana saya merasa pada saat pertanyaan berbobot ini saya masih kurang sekali untuk lebih dalam lagi menjadi agar bisa menggali pertanyaan dari menggali ide dari coach yang saya dampingi ini gitu. Iya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi ya Bu Mai untuk berdiskusi dan mengadakan kegiatan coaching dan kita bisa mengembangkan kompetensi lain di pertemuan yang akan datang. Barangkali seperti itu Bu Mai. Iya Bu, terima kasih atas dampingannya Bu. Mudah-mudahan pada kegiatan berikutnya saya bisa meminta bantuan Ibu kembali. Iya, sama-sama Bu Mai, terima kasih dengan senang hati ya Bu Mai. Semangat selalu Bu Mai, sehat selalu. Terima kasih. Udah Pak. Selamat pagi Pak Michael. Pagi Pak Ilman. Nah, apa kabar hari ini Pak Michael? Wah, saya kabarnya pasti selalu baik lah Pak Ilman. Iya. Gimana Pak Ilman, sehat ya Pak Ilman? Alhamdulillah sehat Pak. Begini Pak, hari ini saya akan ada proses coaching dengan Koci, yaitu bersama Ibu Mai. Saya minta kesediaan Pak Michael untuk menjadi observer dari proses coaching kami Pak Michael. Bagaimana, bersedia Pak? Baik Pak Ilman, kebetulan hari ini juga saya lagi tidak ada kegiatan ya Pak Ilman. Saya bisa kok Pak Ilman untuk mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Ilman. Terima kasih. Baik Pak Ilman, jadi Ya. sebelum Bapak mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak dulu Ya. gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan rubrik penilaian. Ya. Apakah Pak Ilman sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita Pak? Seperti itu Pak. Lalu yang berikutnya, bagaimana coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach? Iya. Lalu yang ketiga itu bagaimana coach menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan coach ya. Lalu yang perlu Pak Ilman juga perhatikan adalah jangan lupa dalam proses coaching nanti perhatikan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, lalu yang berikutnya memprosesnya secara kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Jadi itu ada beberapa hal yang Pak Ilman harus perhatikan selama proses coaching nanti Pak. Baik, Gitu Pak. Pak. Ya. Gitu. Itu Pak. Ya. Udah. Udah, ini. Baik Pak Ilman, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan dari kegiatan coaching ini Pak? Iya Pak Michael, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu 3 Pak. Pertama, kompetensi kehadiran penuh. Kedua, kompetensi mendengar aktif. Dan ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak.
Oh gitu ya Pak Ilman. Tapi kalau bisa mungkin disampaikan secara spesifik ya Pak, kompetensi yang mau dicapai. Nah, yang akan dicapai, yang saya pilih adalah yang pertama Pak, yaitu kompetensi coaching kehadiran penuh Pak. Oh gitu ya Pak Ilman ya. Ya intinya sih nggak masalah sih Pak kalau misalnya memang Pak Ilman fokusnya di terkait dengan kehadiran penuh, kan nanti saya bisa mengamati prosesnya. Nah lalu indikator tujuan yang mau dicapai apa kira-kira ya Pak? Nah, untuk indikatornya Pak, indikator kompetensi coaching kehadiran penuh, yang pertama saya akan dapat berfokus kepada coaching Pak. Kemudian yang kedua, saya akan mampu bersikap terbuka terhadap pandangan-pandangan coaching. Kemudian yang ketiga, saya akan bersabar mendengarkan dalam proses coaching tersebut Pak. Oh baik Pak Ilman ya. Jadi intinya bahwa fokus kepada coaching, lalu memahami lebih jauh juga terkait pandangan coaching dan bersabar ya. Betul, Pak. Bersabar. Berarti nanti di akhir dari kegiatan ini tujuan yang mau dicapai dari kegiatannya apa Pak? Maksudnya Ya. coaching yang diharapkan oleh Ya, Pak betul, Ilman Pak. itu seperti apa Pak? Gini Pak, yang saya harapkan Pak, sebagai ketercapaian dari keberhasilan coaching saya, yaitu coaching akan memperoleh solusi dari permasalahannya Pak. Oh gitu ya Pak Ilman. Baik Pak Ilman, terima kasih untuk gambaran singkat. Silakan, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ilman tadi. Mudah-mudahan dari proses ini betul-betul mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Silakan gitu ya Pak Ilman. Ya, Terima sama-sama kasih, Pak. Ya. Dan untuk akhirnya apa nih? Saya duduk dulu baru. Udah on. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Ilman. Nah, apa kabar Bu Mei hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Bu Mei, kita akan melakukan sesi coaching ya untuk hari ini ya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Bu Mei, kita nanti membicarakan tentang apa ya topiknya? Ini Pak tentang saya kan jadi wali kelas ya Pak di Ya. kelas 7E. Kemudian anak-anak didik saya itu ada lebih dominan. Berarti masalah anak ya Bu ya? Iya masalah Oke. anak. Kira-kira setelah coaching kita, apa yang Ibu ingin dapatkan dari coaching kita? Yang ingin saya dapatkan adalah solusi dari permasalahan-permasalahan saya, sehingga saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi sebagai wali kelas di kelas 7E. Oke, silakan Ibu bisa menceritakan tadi masalah yang ingin Ibu sampaikan. Bagaimana situasinya Bu? Jadi gini Pak, di kelas saya itu kelas 7A ini ada 29 siswa ya Pak. Ya, Ya, kemudian ada pengurus dari kelas. Yang pertama yang jadi KM itu Alika, yang jadi Oke. bendaharanya adalah Windy. ya, Iya, kenapa saya harus mengungkapkan ini? Karena permasalahannya daripada dua anak ini. oke, Mereka bukan anak nakal Pak, Hmm. justru mereka tuh anak-anak yang saya sangat terbantu sebagai wali kelas, saya sangat terbantu aja. oke, Contohnya, karena saya ini mengajar di dua tempat, saya jadi tidak sepenuhnya memantau anak-anak di kelas ya Pak. Jadi anak itu waktu itu ada kegiatan di sekolah, banyak guru yang mengeluh terhadap kelas saya. ya, Ya, mengeluhnya itu anak didik saya itu ketika diatur oleh guru lain, ya, ya itu mereka banyak menyusahkan, artinya membantah dulu. Gitu. oke, Pernah terjadi ada aturan sekolah ya Pak, waktu itu harus mengenakan pakaian adat. ya, ya, Jam pertama di kelas 7E itu adalah berpakaian olahraga. ya, Nah anak-anak ini yang perempuannya sepakat tidak mengenakan baju adat, tapi mengenakan baju olahraga seharian. Seperti itu. Ditegurlah anak-anak tersebut oleh lokasi kesesuaian. Pada saat itu saya tidak ada di tempat, ya. Sehingga saya tidak bisa menangani langsung kondisi anak begitu. Nah ini anak-anak ini pakai baju olahraga, bilangnya karena kegiatan olahraga. Begitu ya, padahal guru olahraga juga sudah menganjurkan untuk mengenakan baju
ada baju, kita pakai baju aturan sekolah, tapi dia tidak. Nah ini kan jadi permasalahan ya Pak. Iya. Kemudian ada lagi Pak, si Windy ini HP-nya retak Pak. Oh iya. Dipakai oleh sama temannya gitu. Tapi Windy tidak tahu siapa yang makainya. Tiba-tiba HP itu ada di pangkuannya dia dari meja. Kemudian dia mempermasalahkan itu. Ya. Nah, salah satu pada kegiatan pembelajaran gitu ya Pak. Nah setelah itu dia bilang, ini siapa nih yang meretakkan HP saya, bisa pakai sama siapa? Nggak ada yang ngaku. Udah kalau tidak yang ngaku, Senin depan kalian bawa uang 10.000 semua anak. Seperti itu. Nah anak ini tidak melaporkan kepada wali kelas ataupun BK ataupun guru yang mengajar pada saat itu, ataupun piket lah seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Ibu Mei, saya menangkap permasalahan Bu Mei ini permasalahan anak ya Bu ya. Di sini ada siswa ya bernama Windy ya. Lalu Bu Mei sepertinya menceritakan bahwa siswa ini HP-nya retak tapi tidak diketahui siapa yang meretakkannya begitu ya. Lalu kemudian si siswa ini yang bernama Windy ini rupanya melakukan tindakan sendiri, mengordinir kepada teman-temannya itu untuk mengumpulkan uang 10.000 rupanya begitu ya. Nah selanjutnya apa yang ibu lakukan? Iya, jadi setelah mengumpulkan uang itu untuk tujuannya untuk servis ya Pak ya. Oh iya. Nah, saya tuh tahunya itu ketika ada salah satu dari orang tua siswa menelpon ke saya, Bu, apa betul ada uang patungan 10.000 untuk HP-nya si Windy? Saya kaget saat itu Pak. Saya tidak tahu permasalahan itu. Nah karena ada orang tua ini, saya baik Bu, saya mohon maaf belum mengetahui permasalahan ini. Nanti saya cari tahu dulu Bu permasalahannya seperti apa. Kemudian saya akan hubungi ibu kembali seperti itu. Oh rupanya ternyata sampai ke orang tua menelpon ibu sebagai wali kelas tentang kejadian ini ya. Betul. Kemudian boleh saya tahu apakah ibu langkah apa ibu untuk dalam menangani Windy ini selanjutnya? Iya, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah saya menelpon teman-temannya dulu Pak. Karena posisinya itu hari Jumat kejadiannya, dan saya tidak bisa menanyakan langsung kecuali lewat telepon, satunya kan libur Pak. Nah, saya nanya kepada beberapa temannya untuk menjelaskan kronologi permasalahan itu. Kenapa saya lewat temannya? Kalau lewat Windy kan pastinya tidak akan membukakan cerita masalah itu dengan gamblang. Setelah teman-temannya bercerita, lalu saya menanyakan langsung kepada Windy. Kenapa, bagaimana masalah itu, kenapa kamu tidak lapor? Kalau kamu tidak lapor itu kan artinya bisa memunculkan bahwa posisinya dia tadinya benar menjadi salah, karena tidak ada guru di sana. Barangkali itu bisa saja mengada-ada, barangkali itu letaknya sudah dari awal dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada guru yang terlibat kan minimalnya permasalahan itu bisa dipecahkan secara adil. Ada harus ini kan apa yang membuat patungan itu kan sangat sensitif uang itu Pak ya. Oke. Ini Bu, rupanya Ibu telah melakukan klarifikasi ya Bu dalam hal ini yang saya tangkap begitu ya. Begini Bu, sebelumnya saya ingin tahu dulu Bu, kira-kira anak dengan potensi seperti Windy ini, Ibu harapan kepada Windy itu seperti apa Bu? Iya, saya berharap Pak Windy ini sebenarnya bagus ya Pak ya. Iya. Dia jiwa kepemimpinannya luar biasa. Iya. Jiwa kepemimpinannya luar biasa. Ya, sayangnya ada kelemahannya, yaitu anak ini karena merasa dia mampu menyelesaikan itu sehingga dia lupa bahwa kalau segala sesuatu itu tidak bisa ditangani dengan sendiri. Kalau permasalahan di sekolah, setidaknya bisa mengkomunikasikan kepada gurunya, begitu. Bisa mengkomunikasikan kepada gurunya, ke wali kelas atau ke BK, sehingga bisa dia tidak langsung menanganinya sendiri. Dan saya juga berharap pemilih itu tidak hanya belajar saja, ikut kegiatan eskul supaya kemampuannya itu bisa lebih terasa dan lebih terarah lagi, begitu.
Oke. Ibu, saya menangkap bahwa Bu Mei ini mempunyai harapan-harapan ya kepada siswa yang bernama Windy ini ya. Untuk mewujudkan hal itu, kira-kira langkah konkret apa ya yang Ibu lakukan untuk Windy ini, Bu? Rencana-rencana ke depan mungkin seperti apa, Bu? Kira-kira, Bu ya? Rencana kedepannya yang pertama ya Pak, saya akan berkomunikasi kepada Windy dan melakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada anaknya, ngobrol dengan secara hati lebih hati ya Pak, lebih banyak dan lebih banyak memperhatikan kelas saya gitu Pak, untuk mencari potensi apa yang bisa saya gali dari Windy gitu ya Pak. Gitu. Kemudian selain itu saya juga tidak hanya itu, saya melibatkan bantuan dari yang lain karena saya tidak di tempat gitu ya. Saya minta bantuan ke guru BK, guru piket dan dari guru-guru pengajar yang lainnya untuk mendengarkan bagaimana pendapat mereka setelah jika saya sudah melakukan tindakan-tindakan itu, kira-kira ada perubahan pada Windy tidak? Bagaimana Windy menyikapi permasalahan yang kemarin itu, apakah dianya sudah menerima atau apa dia jadi lebih mau mendengarkan pendapat orang lain atau malah lebih tidak bisa diatur lagi. Ya, dari penjelasan Ibu Mei sebagai rencana tadi, saya setelah menangkap nih, rupanya Bu Mei ini ingin melakukan pendekatan ya lebih dalam kepada siswa Windy ini, kemudian mungkin berbicara seperti tadi dari hati ke hati mungkin ya. Kemudian Bu Mei juga sudah mengungkapkan nih rencana ini juga Bu Mei bakal akan meminta bantuan beberapa pihak ya seperti guru BK atau rekan-rekan guru yang lain ini dalam rangka untuk supaya siswa ini mencapai seperti yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Oke. Mungkin ada kendala apa Bu ya? Kira-kira yang bakal terjadi dalam melaksanakan rencana itu? Ada ya Bu? Pastinya ada Pak. Seperti apa, gimana Bu ya? Karena saya tidak di tempat, karena 1 minggu itu saya tidak di tempat, ada beberapa hari yang di tempat, maka itu kan menjadi kendala saya untuk bisa memantau ke siswa, begitu. Maka selain saya minta bantuan dari rekan guru, saya juga menjalin komunikasi dengan rekan anak-anak di kelas. Bagaimana kelas itu agar bisa lebih kondusif lagi sehingga anak tuh mempunyai kesadaran diri, tidak harus si Windy itu tidak harus lebih dominan atau barangkali soalnya saya masih ada melakukan dari beberapa guru tuh kalau ini ada teman-teman dari kelas lain lewat itu suka diledekin dan dia merasa seperti punya backupan dia di sekolah. Nah dari sini saya sudah menangkap Bu ya, Ibu telah mengungkapkan nih ada kendala-kendala ya, karena mungkin Ibu telah mengungkapkan bahwa Ibu adalah guru dengan 2 sekolah yang berbeda sehingga terjadi masalah komunikasi. Tapi Ibu tadi sudah menyampaikan nih rupanya kendala-kendalanya ini akan bisa diatasi menurut ide Ibu. Ini akan di samping Ibu menjalin komunikasi yang kuat dengan rekan guru, juga menjalin komunikasi yang kuat dengan siswa-siswa yang lain, seperti itu Bu ya. Yang saya tangkap ya dari rencana untuk mengatasi kendala itu Bu ya. Oke, mungkin ini Bu ya, rencana Ibu sudah luar biasa ya Bu ya. Terlihat akan saya tampak ini rencana Ibu ini sudah sangat baik. Nah ini saya ingin tahu ya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu ya? Tentunya akan saya lakukan besok Pak. Ketika kegiatan belajar sudah dimulai, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang saya ungkapkan tadi Pak. Ya mudah-mudahan ini akan bisa diatasi dengan segera Bu ya. Ibu rupanya akan melaksanakannya besok ya. Oke, Ibu sebelum mengakhiri kegiatan coaching ini, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching yang sudah berlangsung ini Bu? Ya, yang saya dapatkan ya Pak ya dari kegiatan coaching ini, saya merasa lega Pak atas permasalahan saya rasakan. Saya menemukan solusi pemecahan masalah dari permasalahan di kelas saya, ya, sehingga saya harap mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi wali kelas yang
lebih baik lagi dan Ya, komunikasi dengan antara wali kelas dengan siswa lebih baik lagi Ya. dari sebelumnya Pak. Oke. Ya, Ibu, alhamdulillah kita sudah menjalankan coaching dan saya merasa penasaran, Bu. Pengen tahu ini hasil dari pelaksanaan rencana Ibu ke depan. Saya ingin tahu hasilnya bagaimana. Oke, mungkin cukup, Bu, ya untuk kesempatan coaching kali ini. Ya. Kita akhiri aja, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mikael, kegiatan coaching dengan Bu Mei sudah dilaksanakan. Sekarang saya sebagai coach ingin mendapatkan masukan dari Pak Mikael selaku pengamat di kegiatan ini, Pak Mikael. Baik Pak Ilman, terima kasih banyak ya Pak Ilman. Saya juga tadi memperhatikan, mengamati proses coachingnya, di mana luar biasa Pak Ilman. Pak Ilman sudah menerapkan alur cerita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Mei-nya, gitu ya. Jadi alur ceritanya itu tadi udah kelihatan, gitu ya. Jadi tujuan yang mau dicapai, identifikasi masalah, rencana aksi, bahkan sampai kepada tanggung jawabnya itu sudah kelihatan, nampak sekali tadi dalam prosesnya gitu Pak Irman. Luar biasa sekali ya Pak Irman untuk pelaksanaannya. Tapi begini Pak Irman, mungkin ada beberapa yang perlu saya tanyakan juga ya Pak Irman. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan tadi itu pada saat coaching itu Pak Irman? Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya Pak Irman. Yang sudah saya lakukan Pak Mikael di coaching ini, selain tadi yang telah Pak Mikael amati dan sampaikan bahwa memang saya berusaha mengikuti alur tirta tersebut Pak Mikael. Dan juga begini Pak Mikael, karena ini adalah coaching, saya berusaha di dalam coaching ini muncul prinsip-prinsip coaching Pak Mikael, seperti kemitraan. Saya berusaha dengan Bu Mei ini membangun kemitraan. Kemudian saya juga mencoba untuk melakukan proses kreatif. Jadi kira-kira Bu Mei sebagai coach ini dapat menemukan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya juga terakhir tadi berusaha memaksimalkan potensi dari coach dengan langkah-langkah akhir, berusaha memastikan ini rencana akan berjalan dengan semestinya. Juga kemudian sebagaimana yang saya pilih Pak Mikael, yaitu kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini adalah hadir secara penuh gitu. Jadi selama coaching itu saya berusaha fokus kepada coachingnya Pak. Kemudian saya juga jadi terbuka, berusaha bersifat terbuka terhadap pandangan-pandangan coach terhadap permasalahan dan ide-idenya. Kemudian saya juga mencoba bersabar untuk coach dapat menyelesaikannya masalah yang dihadapinya sendiri Pak Mikael. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Gitu proses ya, berlangsungnya. terima kasih. Memang tadi saya perhatikan komunikatif sekali ya pembicaraannya ya. Begini Pak Nun, barangkali mungkin disampaikan ya, apakah ada kompetensi lain yang ingin dicapai? Oke. Iya Pak Mikael, kompetensi yang sekarang yang saya pilih untuk kembangkan adalah kehadiran penuh. Nah selanjutnya saya sebenarnya ingin sekali untuk bisa mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan secara aktif. Itu mungkin pilihan saya Pak Mikael untuk proses coaching berikutnya. Oh gitu ya, jadi untuk proses coaching berikutnya Pak Irman mau kembangkan kompetensi yang lain ya, selain tadi ada kehadiran penuh ya. Terus tadi juga ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dalam proses coachingnya. Jadi begini Pak Irman, terkait dengan kompetensi yang dikembangkan ya, mudah-mudahan nanti di proses selanjutnya ya, proses selanjutnya itu bisa dilaksanakan, bisa diterapkan sehingga betul-betul pelaksanaan coaching di kemudian hari ya bisa lebih berjalan optimal lagi. Betul. Gitu Pak. Ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi kali ini Pak Ilman? Saya rasa sudah cukup ya. Oh, gitu ya, untuk Pak, coaching kali ini. Mungkin untuk sesi coaching berikutnya saya bisa minta kesediaan Pak Mikael lagi menjadi observer. Baik Pak Ilman, terima kasih untuk prosesnya hari ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa
berkoordinasi lagi, berkomunikasi lagi untuk proses coaching yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Pak Ilman. Sama-sama, Selamat Pak. pagi, Pak.